Mas B mau ceritakan yang tadi yang terputus, silakan Mas. Ya, Apa tunggu? jadi aku mau cerita. Silakan. Lalu kenapa foto Joshua ini jadi kontroversial? Menjadi polemik, bukan kontroversial. Dia menjadi viral karena bagus. Dimuat di National Geographic. Lalu aku udah melihat dia keluar di banyak web di luar negeri foto National Geographic itu. Dan semua, betul kata Anji, semua captionnya hampir sama bahwa foto ini adalah foto yang powerful. Gitu. Oke. Nah, menjadi polemik karena Anji sebagai seorang influencer melakukan penelaahan foto ini dan foto-foto yang di-repost oleh laman-laman lain sebagai seorang influencer. Jadi dia lalu memasukkannya dalam key personal apa yang dia bilang bahwa KOL yang biasa diterapkan dalam biro iklan agensi. Ketika seorang agensi itu menugaskan seseorang influencer untuk membawa nama sebuah produk gitu. Jadi pekerjaan yang Anji lakukan dia pakai untuk menilai foto jurnalistik dan kesalahannya ada di situ gitu. Masalahnya kemudian Anji tidak mencari tahu tetapi dia bikin judgement. Dan yang menurut aku blunder adalah ketika dia bilang bahwa COVID itu berbahaya, tapi saya tidak percaya semengerikan itu. Ketika dia bilang semengerikan itu, berarti dia mengakui bahwa foto ini powerful. Kesannya mengerikan. Kan? Dia akuin. Iya, gitu. Kesalahan Anji adalah memasukkan ranah dia menjadi influencer dalam sebuah foto jurnalistik. Jadi dia berpikir bahwa ini bisa dibayar, ini bisa disetting, ini bisa direkayasa, ini bisa disupport oleh orang-orang lain sebagai KOL-nya seperti seorang influencer gitu. Cara kerjanya tidak begitu, gitu. Sebuah foto jurnalistik dibuat mencekam ya karena keadaan yang mengerikan. Bayangkan di Indonesia sampai hari ini ada 64 dokter yang udah meninggal dunia. Masa Anji tidak menyadari itu sebagai seorang terpelajar gitu. Kemarin mau tak sikat di webinar, tapi webinar itu bukan ajang untuk itu. Jadi aku buka aja, aku oke aja gitu. Tapi kalau sebagai seorang jurnalis, aku harus ngomong. Habis kemarin Anji sama aku loh ya. Karena dia salah. Seharusnya Anji harus bertanya. Gitu. Dalam ranah apa foto itu? Gitu. Bukan menempatkan itu sebagai sebuah produk yang harus disupport, yang harus dibesarkan seperti influencer. Influencer dibayar, ini tidak dibayar. Gitu. Dia dapat hibah untuk melakukan sebuah pekerjaan. Gitu. Kang, kalau misalnya ada Anji lain. Dan sayangnya sampai sekarang Anji udah minta maaf, tapi dia tidak mengakui kesalahan persepsi salah pandangnya itu. Dia tidak mengakui dengan legowo bahwa oke, aku salah, aku minta maaf. That's it, enggak. Tapi dia kalau buat aku, dia terlalu banyak ngeles. Oke. Gini, kalau 2 poin jurnalistik yang harus dipahami oleh sebuah orang. Pertama, kejujuran. Yang kedua adalah sanksi sosial. Aku bilang. Apa itu kejujuran? Kejujuran dalam prosesnya, kejujuran dalam berkarya, bahwa itu bukan direkayasa segala macam, itu kejujuran. Lalu, proses jurnalistik itu melihat pada sanksi sosial yang ada di masyarakat. Apa itu? Jadi gini, Anji bilang dia percaya COVID, tapi dia tidak percaya bahwa COVID itu semengerikan itu. Berarti dia mengabaikan fakta bahwa sudah ada 64 dokter meninggal dunia
dan 31 tenaga medis yang meninggal dunia merawat pasien COVID. Anji menghilangkan fakta itu yang aku bilang nggak jujur. Sanksi sosialnya apa? Ketika follower Anji percaya apa yang dikatakan Anji bahwa COVID tidak semengerikan itu, lalu mereka akan buka masker, tidak menjaga jarak, hidup di ruang AC, bersirkulasi tertutup. Kalau ada misalnya satu orang melakukan itu karena percaya apa yang dilakukan Anji, terus dia kena COVID, meninggal dunia karena apa yang disebar oleh Anji, apa Anji bisa menerima sanksi sosial itu? Itu kalau satu, Mas. Iya. Follower Anji ada 2 juta. 2 juta. Iya. 2 juta. Katakan follower Anji yang begitu ada 10%-nya aja. 200.000. Terlalu banyak 200.000. Katakan 1%-nya aja yang bersikap seperti itu. 20.000. Iya. Bisa dibayangkan akan ada tambahan pasien 20.000 pasien baru COVID. Klaster-klaster baru lagi nanti bisa jadi dari sana. Klaster-klaster baru, gitu. Ya. Padahal dokter dan para medis sekarang kewalahan. Nah, akibat sosial itu yang nggak dipikir oleh Anji. Tetapi akibat sosial itu yang selalu dihitung oleh Dewan Redaksi semua media massa di seluruh dunia. Jadi pernyataan sumir kayak Anji, kayak yang dilakukan Anji. Mbak, jangan Anji. Beda loh, Anji nanti iya, berarti. betul. Nih, semangat banget. Tak salah. Iya, jadi pernyataan sumir yang dibikin Anji bahwa COVID mengerikan tapi tidak semengerikan itu adalah pernyataan sumir yang tidak pernah keluar dalam sebuah produk jurnalistik. Itu. Oke. Nah, Mas Bea, aku tuh tadi ngobrol-ngobrol juga sama beberapa temen ya yang bukan fotografi, bukan jurnalis. Mereka ya mungkin aku ambil dari sisi perspektifnya yang sama kayak Anji. Mereka mempertanyakan keaslian foto ini, makanya tidak ada juga pertanyaan apakah itu tidak direkayasa, emang dibikin sedemikian rupa untuk menghasilkan yaitu tadi supaya pesannya tersampaikan itu yang dimaksud, ya kan? Tunggu, aku bacain pertanyaan teman di sini aja deh yang tadi ya. Tunggu. Iya, betul.